Insya Allah mudah-mudahan apa yang akan kita terima dari Bapak Ustadz nanti insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah pada penghujung acara ini kebiasaan kita adalah halal bihalal menyambut bulan suci Ramadan. Saya atas nama pribadi sebagai Ketua BKMT dan keluarga, bagi juga pembina Majelis Salim Rayon 3 dan sebagai Ketua KSU Anissa, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila ada kesalahan saya selama waktu 1 tahun ini, perkataan, perbuatan atau apapun yang menyinggung hati ibu-ibu, saya mohon dimaafkan. Dan insya Allah mudah-mudahan sebentar nanti kita akan saling maaf-maafkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bila mana ada pelayanan kami yang kurang, mohon dimaafkan. Insya Allah kami kembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua BKMT Kota Bitung, Ibu Haja Amelia Daud, Pembina BKMT Bapak Haji Ilyas Rahman, Ibu-ibu pengurus BKMT Majelis Ta'lim, yang hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu di majelis yang mubarakah. Semoga harapan doa kita semua Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan dari tahun ke tahun dalam keadaan sehat walafiat, serta dalam ibadah yang Allah terima sebagai rahmat Allah bagi kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang saya muliakan, sebelum kita masuk pada muhasabah bulan suci Ramadan, ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada ibu-ibu. Saya cuma mau tanya, kalau orang puasa boleh tidak sambil puasa marah-marah? Hah? Oh. Puasanya batal atau sah? Puasanya tidak batal. Tapi dari mana ibu-ibu tahu pahala tak kurang? Oh, berdasarkan informasi ceramah para ustadz ya. Baik. Satu. Pertanyaan kedua, boleh tidak orang puasa putus silaturahim? Puasanya batal atau tetap sah? Tidak batal, tapi tidak masuk surga. Dua. Yang ketiga, boleh tidak orang puasa tidak sholat? Tidak boleh. Kenapa? Puasanya begini. Ibu-ibu baku atur dulu, nanti di jawaban kasih pagi. Bisa dipahami? Mengapa hal-hal ini menjadi pertanyaan? Karena ini yang sering kita dapati di bulan Ramadan. Ada orang tidak kaitkan silaturahim dengan puasa. Itu urusan saya dengan Allah, tapi urusan dia dengan saya belum selesai. Kan begitu? Satu. Itu urusan saya dengan Allah. Yang penting saya tidak makan, tidak minum, saya puasa dari terbit matahari sampai terbenam. Soal saya punya sholat bolong-bolong, itu urusan saya dengan Allah. Ini jawaban ketika ditanya kepada orang-orang seperti itu. Berikut, ketika kita tanyakan, bagaimana orang puasa sambil marah-marah? Nah, sambil marah-marah. Yang paling sering marah-marah kalau bulan puasa, ibu-ibu apa bapak-bapak? Kenapa ibu-ibu mengakui? Solalah, apalagi? Semangat toh, apalagi? Baik. Nah, oleh sebab itu perlu kita pahami, oke? Kita pahami hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Karena puasa itu sebagaimana sudah kita ketahui
Tidak dimaksud puasa itu sekedar lapar dan haus. Tidak. Puasa lebih dari itu. Ada yang lebih dahsyat, ada yang lebih hebat daripada sekedar menahan lapar dan haus. Apa itu? Menahan emosi. Semua orang sanggup menahan lapar. Dan ada orang terpaksa lapar. Siapa orang yang terpaksa lapar? Orang yang lagi diet, lagi menurunkan berat badan. Itu dipaksa harus lapar. Dan orang yang sakit, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Betul tidak? Nah, tapi kalau berbicara sabar, tidak semua orang bisa sabar. Yang bagaimana yang dimaksud dengan sabar? Nah, ini yang harus orang tahu. Ada orang bilang, oh ini sabar, padahal bukan sabar. Ada lagi yang bilang, oh ini tidak sabar, padahal itu sabar. Sabar dalam agama dijelaskan dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Muqarribu ila Hadratil Alamil Ghuyub. Dikatakan, man arada an yanjuwa min adabillah wa yanalu sawabah wa rahmatah wa yadkhulu jannat fallayyin nafsa an syahwatid dunya wal yasbir ala syada'idiha wa masaibiha. Barang siapa yang ingin lolos daripada siksa Allah dan memperoleh pahala serta rahmat Allah dan memperoleh surganya Allah, maka lembutkan jiwanya. Melembutkan jiwa menurut ibu yang bagaimana kira-kira? Melembutkan jiwa. Apakah melembutkan jiwa ini kita bertutur kata halus, kita bertutur kata sopan, atau kita memandang orang dengan penuh cinta dan kasih sayang? Tidak. Yang dimaksud memperhalus jiwa di sini dimaksud adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu setiap orang harus melihat dunia jangan berlebih-lebihan. Contoh. Ini contoh. Mana ibu-ibu dahulukan? Bayar uang kuliah anak yang kuliah atau sekedar membeli motor metik? Kenapa? Padahal ibu belum punya motor dan motor ini menunjang ibu punya aktivitas. Kenapa ibu lebih memilih membayar uang kuliah anak yang kuliah daripada sekedar panjar motor? Kenapa? Ya? Apa itu sekedar kebutuhan utama? Tidak. Begitulah cara melihat dunia. Artinya, lembutkan hatimu. Engkau harus melihat mana kebutuhan utama dan pokok dan mana yang pilihan. Anak punya masa depan tidak bisa ditunda. Sedangkan keinginan membeli kendaraan masih bisa di lain waktu. Itu cara melihat dunia yang dimaksud dengan bentuk kesabaran. Sabar untuk menahan diri agar anak bisa memperoleh masa depan, dan sabar menahan keinginan yang kadang-kadang belum tentu itu sangat penting. Bisa dipahami nih Bu? Jadi itulah bentuk, salah satu di antara bentuk kesabaran. Yang kedua, wal yasbir ala syada'idiha. Ibu melayani, maaf bagi yang berkeluarga, melayani suami di saat malam hari dalam pengertian tidur, kewajiban atau keharusan? Hah? Bedakan. Kewajiban tidak sama dengan keharusan. Kewajiban berkaitan dengan perintah Allah. Keharusan berkaitan dengan kebutuhan. Bisa dipaham? Saya tanya, melayani suami di saat malam bulan Ramadan, apakah itu termasuk kewajiban apa kebutuhan? Ya, tergantung bagaimana ibu melihat dan berpuasa. Tergantung bagaimana ibu melihat dan berpuasa. Kalau ibu sekedar berpuasa menahan lapar dan haus, maka ibu mengatakan bahwa ini keharusan. Kenapa keharusan? Itu merontak nanti. THR tidak turun. Tapi kalau ibu berpuasa, tidak sekedar menahan haus dan lapar, tapi ingin mengharapkan ridhonya Allah, maka ibu akan melihat bahwa tidur bersama suami adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati tenang,
jiwa tenang, pikiran tenang, puasanya bagus. Bisa dipaham, Bu? Berikut. Hal-hal yang berkaitan dengan kesabaran itu juga adalah terhadap sesuatu yang menimpa kita. Apa yang menimpa kita? Contoh, Ibu. Ini contoh. Biasa suami terima THR. Ini cuma contoh ya. Insya Allah mudah-mudahan semua dapat. Terima THR. Karena ada efisiensi anggaran dari Prabowo. Jadi THR berkurang. Kira-kira itu ujian apa musibah? Mesti bedakan. Itu ujian apa musibah? Oh, tidak sepakat ibu-ibu. Saya mau ada kesepakatan. Ujian apa musibah? Ya. Kalau ibu berpuasa karena Allah, oke, maka di akhir Ramadan ibu melihat berkurangnya pendapatan, itu adalah ujian Allah bagi mereka yang berpuasa. Oke, tapi kalau ibu melihat sesuatu lebih daripada itu, maka ibu bilang, so ini tuh musibah, so salawar, bala, segala macam. Akhirnya ujung-ujungnya ibu pasti akan mencari siapa dalangnya. Sehingga yang terjadi kata Quran, wa in tusibhum sayyi'ah yaqulu hadhi min 'indik. Bila mereka manusia ditimpa sesuatu yang menyulitkan, mereka berkata ini gara-gara kau. Akhirnya suami yang kasihan dapatnya cuma segitu, dapat imbasnya. Istri punya wajah sudah tidak seramah dulu. Ya, pelayanan kopi sampai buka puasanya tidak seindah tahun lalu. Oke, perubahan ini terjadi karena itulah psikologisnya manusia. Hal yang wajar, hal yang biasa ada pada diri seorang manusia, siapapun dia. Tapi yang membedakan nanti, mana manusia yang mengenal Allah dan mana manusia yang tidak mengenal Allah, dari bentuk memahami setiap perintah dan larangan Allah. Baru puasa kelihatan kualitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh tidak seorang yang berpuasa karena Allah, katakan dia berpuasa karena Allah, saya tahun ini punya niat, saya mau puasa insya Allah 30 hari, dan saya akan sholat tarawih tidak putus, saya usahakan saya baca Quran di siang hari, di sore hari saya menyiapkan makanan berbuka puasa bagi suami dan anak-anak. Itu kata kita, katakan seperti itu ya, bersungguh-sungguh puasa karena Allah. Tapi di balik itu, di balik indahnya niat dan rencana itu, ada sesuatu yang orang tidak ketahui, tapi hanya Allah yang tahu dan kita yang paham. Apa itu? Ada tetangga yang kita putus silaturahimnya. Oke? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan pernah mencium apalagi masuk ke surga orang yang putus tali silaturahim. Sekalipun 2 gunung Uhud pahala dia bawa, seukuran Jabal Rahmah sholat ibadah dia bawa, baktinya kepada orang tua luar biasa, tapi silaturahim putus, surga tidak berhak untuk dimasuki. Jadi ternyata ini silaturahim tidak boleh main-main, Ibu. Dengan adanya BKMT, dengan adanya majlis-majlis taklim, itulah fasilitas sarana yang dibuat manusia untuk menjalin dan membangun hubungan komunikasi dan silaturahim. Betul tidak? Dari mana ibu-ibu punya waktu untuk bertemu setiap saat kalau bukan di majlis taklim dan di acara? Selain acara tidak, selain majlis taklim tidak. Ibu-ibu akan kembali ke rumah dengan kesibukannya masing-masing. Betul tidak? Nah, dengan adanya kesepakatan bersama, mari kita bentuk majlis taklim, entah itu apa namanya, kita kumpul di waktu tertentu, kita silaturahim, dan indahnya bila ada nilai-nilai agama di dalam pertemuan itu, maka ada salawat, ada baca Quran, ada zikir, ada taklim. Betul tidak? Ini semualah yang menjadikan antara ibu satu dengan ibu yang lain saling ada yang namanya rasa cinta dan kasih sayang. Cinta tidak terbentuk hanya karena ibu mengenal saya mengenal ibu, tidak. Ibu mengenal ibu satu dengan ibu yang lain, tidak.
Tapi cinta dapat terbentuk bila sering adanya komunikasi dan pertemuan. Itu silaturahim. Mana ibu-ibu rasa lebih dekat? Yang sama-sama di majlis taklim atau yang di luar? Kenapa ibu-ibu merasa yang sama-sama di majlis taklim lebih dekat daripada yang di luar? Karena frekuensi pertemuan itulah sehingga ibu A tahu kalau ibu B ada kesulitan. Ibu B tahu juga kalau anggotanya ada dapat rahmat. Informasi ini kita berbagi walaupun hanya sekedar berita. Tapi ujung-ujungnya juga setiap ada amal bakti, kegiatan sosial, kita berhimpun, berbagi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Itulah sedekah namanya. Lahir dari silaturahim. Makanya kadang-kadang saya ditanya, Ustadz, boleh tidak orang berpuasa 30 hari tapi dia tidak bangun hubungan komunikasi silaturahim, bahkan dia memutuskan tali silaturahim? Saya kalau mau jawab secara pribadi, yaitu hak Anda. Tapi kalau secara agama, ya itulah yang dikatakan Nabi. Puasa tidak mempunyai makna, bahkan puasa tidak membawa arti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa kita menahan lapar dan haus? Untuk apa kita bertahan-tahan diri di kala fajar? Untuk apa kita menahan emosi dan sebagainya? Kalau seandainya hanya persoalan sedikit, tidak menyebabkan amal ibadah kita dipandang oleh Allah. Saya kasih contoh. Kalau seandainya kita belajar agama, kita tahu Allah Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Maha ini berarti sudah tidak ada yang di atas, Bu. Maha Pengasih berarti tidak ada lagi yang lebih pengasih. Betul tidak? Maha Penyayang, sudah tidak ada lagi yang di atasnya. Tapi ingat, sebesar apapun kesalahan yang kita buat, demi Allah, kata ulama, sebesar apapun kesalahan yang kita buat, bila itu berkaitan dengan Allah, kita akan dapati Allah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Datangkan 7 lautan kesalahan kita kepada Allah. Allah bilang, Ana Al-Ghafur, saya Tuhan yang Maha Mengampuni. Jangankan 7 lautan dosa kau bawa kepadaku, kau lipat gandakan 7 lautan dosa, selagi itu berhubungan dengan aku, maka kau dapati Tuhan yang Maha Pengasih dan Pengampun. Itu Allah. Tapi Allah katakan, tidak dengan makhlukku yang lain. Bila kita berbuat satu kesalahan dengan seseorang, kita berbuat satu kesalahan dengan orang lain, kita akan dapati orang itu bukan Tuhan, dan dia bukan termasuk yang pemaaf, apalagi Maha Pemaaf. Betul tidak? Ada orang bilang begini, sudah kita sudah maafkan pada dia, tapi kita mulai lupa. Itu apa dia nama itu? Kita kasih yang sudah maafkan pada dia, demi Allah, kita sudah tidak ada apa. Cuma tadi boleh lupa tuh dari bikin-bikin pada kita. Itu apa namanya? Apakah itu sudah termasuk memaafkan? Apakah itu sudah termasuk menutupi? Tidak. Yang memaafkan itu adalah, ingat, kata agama. Pertama, ini cara, tip yang diberikan para ulama untuk membersihkan apa yang menjadi bekas di hati karena perlakuan yang kurang bagus di kala dahulu. Begini katanya. Pertama, berapa lama nguni baku salah? Si A dan si B. Oh, baru 1 minggu. Baru terjadi itu, sunyarat baku togor. Berarti sebelum 1 minggu ada yang sebelum-sebelumnya. Nah, kira-kira yang sebelum-sebelumnya, sebelum torang baku salah, ada baku baik tidak? Berarti, kata ulama, mulai torang ranking DP kebaikan buat orang. Itu dulu hitung. Jangan ukur tuh DP kesalahan yang 1, 2 tadi. Ukur dulu, kasihan waktu kita mau melahirkan dengan tengah malam, tuki pada DP rumah, dia buka, dia paksa DP pai tua suruh antar. Ini contoh. Dulu kasihan waktu kita ini setengah mati, dia datang bantu kasihan. Ingat kebaikan-kebaikan yang pernah Anda dapati dari orang yang pernah membenci Anda. Bila itu Anda kumpulkan, maka satu kesalahan akan tertutupi. Itu kata Quran surah Fussilat ayat 34. Ingat dan catat. Berapa? Fussilat 34. Begini bunyinya ayat.
wala tastawil hasana wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Ya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidaklah sama, kata Allah, kebaikan dan keburukan. Tidak sama. Tidak sama kebaikan dan keburukan. Bila engkau dapati keburukan, tolaklah keburukan itu dengan engkau balas dengan kebaikan. Maka bila terjadi permusuhan antara engkau dengannya, kata Allah, bila kebaikan menjadi balasan atas keburukan yang dia buat, maka kata Allah, ka'annahu waliyun hamim, kau akan lihat suatu saat orang yang pernah menyakiti hatimu akan menjadi kawan yang paling setia karena sudah melewati ujian. Jadi mesti ingat DP baik, kumpul DP baik. Tapi ini begini Ustaz, minta maaf. Ini persoalan kita pelaki dia ada ambil. Ini bagaimana ini? Ini cuma contoh. Kan contoh. Kira-kira ibu-ibu mau maafkan? Kalau mulia ibu-ibu muka-muka menyala ini, kita tidak yakin bisa memaafkan. Tidak bakalan. Ya. Jadi itu ibu-ibu urusan, bukan kita urusan. Oke? Suatu saat, ini satu kisah ya, melihat bagaimana silaturahim yang terputus bisa kita sambung walaupun berat ya. Karena apa? Nabi bilang, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Qalu, sahabat bertanya, wa ma ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepada sunnahku itulah yang ke surga. Yang membantah dan melanggar itulah mereka yang tidak mau masuk surga. Sebagai contoh. Kira-kira ada enggak polisi di mana-mana bilang begini pada punya warga, polisi ini, wahai warga Kakenturan yang baik, banyak-banyaklah kalian berbuat pelanggaran pidana supaya sel yang disiapkan banyak dimasuki. Ada begitu? Tidak ada. Yang ada bagaimana ibu? Wahai warga Kakenturan yang terhormat, hati-hati, jangan melanggar undang-undang dan sebagainya. Tapi tetap polisi siapkan penjara. Berarti polisi tidak mau ada orang masuk penjara, tapi kenyataannya tetap ada juga yang suka masuk. Neraka jahanam juga demikian. Allah perintahkan, ini kau buat, ini jangan. Ini halal, ini haram. Tapi toh ada juga manusia yang pilih neraka sebagai akhir. Nah, sama seperti tadi. Bisa dipaham, Bu? Oke, kita lanjut. Sampai jam 6 tadi itu. Salah. Kemudian dikatakan wasabru ala aujuhin. Ternyata sabar dalam agama ada dua macam. Dalam agama sabar itu cuma dua. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah wasabrun ala maharib wasabrun ala musibah. Ada tiga ya, bukan dua. Sabar itu ada tiga macam. Ada sabar dengan taat kita kepada Allah. Orang sholat sabar tidak? Orang berpuasa sabar tidak? Orang pergi umrah haji sabar tidak? Sabar apa ibu? Sabar melaksanakan perintah Allah. Itu sabar pertama. Orang yang sholatnya 5 waktu, orang yang puasanya bagus, orang yang umrah hajinya bagus, zakat dan sedekahnya bagus, itulah ciri-ciri orang itu sabar terhadap ketaatannya dia kepada Allah. Dan nilainya Allah yang ukur dan takar, bukan manusia. Oke? Karena Allah punya timbangan ibu. Timbangan Allah itu disebut dalam Al-Quran, wal waznu yawma idinil haq. Timbangan hari itu namanya al-haq. Apa itu timbangan al-haq?
timbangan yang tidak mau menimbang dosa kecuali kebaikan. Bagaimana itu Ustadz? Ulama kasih ilustrasi. Datang satu orang manusia dengan 7 lautan dosa. Ini 7 lautan dosa. Dia datang. Allah bilang, takar dan timbang 7 lautan dosa. Ketika diletakkan dosa itu di atas timbangan, subhanallah, kata ulama, timbangan tidak bergerak sama sekali. Tidak bergerak. Ibu tidak bergerak timbangan, padahal 7 lautan dosa. Tapi ketika datang seorang hamba Allah dengan hanya 1 pahala senyum kepada saudaranya dengan ikhlas. Pahala senyum ini, Ibu, dibawa, kemudian ditimbang. Tiba-tiba timbangan bergerak. Itu timbangan kebenaran namanya. Dia hanya menimbang kebaikan dan tidak mau menimbang keburukan. Karena keburukan itu ringan, sedangkan kebaikan itu berat. Mari kita kasih contoh. Saya contoh ya. Saya seorang ustadz terkenal, masyhur. Oke. Setelah pertemuan ini saya pulang, ibu-ibu bilang, itu ustadz dia. Mama, begini. Intinya yang jelek. Kira-kira menurut ibu-ibu, tolong dijawab. Apa nilai buruk yang saya lakukan itu ada nilainya di hadapan ibu? Ada. Tapi kebaikan saya sebagai ustadz hilang sekejap. Berarti keburukan tidak ada nilainya. Sekalipun 70 tahun saya berdakwah, 1 keburukan sudah cukup untuk menjadi ukuran yang 70 itu menjadi timbangan. Saya dipambuk. Atau sebaliknya. Ini sebaliknya. Saya ini perampok, pencuri, pokoknya segala macam kejahatan saya buat. Tapi ibu suatu saat pernah menerima kebaikan dari saya. Ibu tiba-tiba ibu butuh sesuatu, misalnya lampu mati, ibu tidak tahu bagaimana caranya mau kasih. Tiba-tiba, Pak, tolong Pak bikin akang saya punya lampu. Pak itu ada tidak tahu kemana, anak-anak tidak ada. Saya datang, saya perbaiki, dan ternyata jadi ibu punya lampu. Kira-kira ibu mau lihat saya punya kejahatan? Kenapa ibu tidak lihat kejahatan? Sebenarnya kita perampok, pembunuh dan sebagainya. Ya, 1 nilai kebaikan sudah cukup menutupi sekian banyak kesalahan. Itu disebut dengan timbangan al-haq namanya. Dalam Quran Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Seberat debu sekalipun kebaikan, bila itu kebaikan kau lihat, timbangan akan bergerak. Tapi fa amma man khaffat mawazinuhu, tapi kalau timbangannya ringan, fa ummuhu hawiyah, neraka hawiyah tempatnya. Karena timbangan tidak bergerak, ibu, berarti ibu tidak ada kebaikan. Makanya kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau anggap remeh kebaikan walaupun itu hanya senyummu kepada saudaramu dengan ikhlas. Jangan kau anggap remeh, karena pahala senyum mampu menggerakkan timbangan amal. Sedangkan 7 lautan dosa, timbangan tidak mau bergerak. Itu kata Quran, wal waznu yawma idzinil haq. Timbangan hari itu timbangan al-haq namanya. Jadi paham, Bu? Itu sabar terhadap perintah Allah. Sabar yang kedua dikatakan di sini, wasabrun ala maharimihi. Sabar terhadap apa yang Allah larang. Contoh. Ini contoh. Salat perintah Allah apa bukan? Puasa perintah Allah apa bukan? Kredit perintah Allah apa bukan? Hah? Terserah mau kredit apa, yang penting kredit. Kredit perintah Allah apa bukan? Tapi mana yang lebih lancar? COD atau sembahyang sunnah? Yang ada. Tapi itulah realita yang kadang terjadi. Oke. Nah, mari kita lihat. Kalau seandainya kredit kita katakan kebutuhan, kredit
kita katakan kebutuhan. Oh tidak Ustaz, kita memang butuh ini barang. Kita perlu, kalau tidak begitu begini, kita nanti usaha kita nanti begini-begini. Katakan seperti itu. Bagaimana kalau tidak ada kredit? Apa ibu punya bahasa masih seperti itu? Tidak ada orang kasih kredit. Apa ibu punya bahasa seperti itu? Paling ibu punya bahasa bagaimana? Sudah sabar. Insya Allah ada rezeki lain kali. Berarti bukan kebutuhan, tapi pilihan. Jadi bedakan antara kebutuhan dan pilihan. Jadi dahulukan apa? Pilihan apa kebutuhan? Kebutuhan. Berarti yang kita butuh adalah kecukupan. Yang kita butuh ketenangan. Maka jangan cari masalah, apalagi menambah masalah. Karena ini bukan pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Bisa dipahami nih Ibu? Ini sabar terhadap apa yang Allah tidak anjurkan. Tapi yang dimaksud di sini adalah sabar terhadap apa yang Allah larang. Maaf, makan babi haram atau halal? Hah? Dari mana Ibu tahu itu babi haram? Dalam Al-Quran. Baik. Kalau putar balik itu haram apa halal? Dari mana Ibu tahu? Belum pernah kita dengar ada orang bilang putar balik itu haram. Cuma orang bilang berdosa. Hah? So ada orang bilang putar balik itu haram. Kayaknya baru sih kita dengar tuh bahasa itu. Yang ada apa Ibu? Berdosa. Berarti dia berhubungan dengan batin. Tapi kalau haram berhubungan dengan zahir. Contoh, minum-minuman keras, makan babi dan sebagainya. Itu berhubungan dengan materi, zahir. Tapi kalau dusta, khianat, sebagainya, itu berhubungan dengan batin. Nah, kesabaran yang kedua adalah menahan diri dari apa yang Allah larang. Allah bilang, jangan putus silaturahim. Kita tahan diri, tidak putus silaturahim. Jangan kau makan ini, yang aku larang, kita tidak makan. Maka itu namanya ibu-ibu telah bersabar terhadap apa yang Allah haramkan. Jadi pahami nih Ibu. Yang ketiga, wasabrun alal musibah. Sabar terhadap musibah. Ibu, coba Ibu katakan kepada saya. Ini tiba-tiba dapat musibah, dapat berita. Begini. Hanya nak, kita terima. Pak. Dia merontak dulu. Habis itu, dia sulala, merontak. Baru dia bilang begini, biar dia sabar kita kalau sebagainya. Kira-kira menurut Ibu itu sabar atau apa? Gimana sih? Hah? Kira-kira, misalnya tiba-tiba dia punya suami meninggal, contoh. Oh, kasihan. Ya susah apa lagi kasihan mau lihat 4 orang kasihan. Oh, mana kasihan kita bertulang punggung harapan. Oh, kenapa ini masih kecil, ini masih belum ini. Sampai dia solala. Dari solala datang tetangga sebelah. Sudah sabar, Mak Haji, sabar. Insya Allah Allah kasih rahmat. Iya, sabar kasihan. Kira-kira menurut ibu-ibu itu sabar apa bukan? Kenapa ibu-ibu bilang itu bukan sabar? Sabar itu ketika pertama kali mendengar musibah. Musibah tidak didengar, Ibu dirasa. Ketika kali pertama kali mendapat musibah, baik. Yang bagaimana contohnya? Misalnya kalau misalkan tadi suami meninggal, tiba-tiba dapat berita, oh suami meninggal, langsung. Baru? menangis pun itu pun tidak merontak-rontak karena kembalikan sama Allah yang namanya. Dia nyenak merontak cuma beojo, kira-kira bagaimana itu? Atau dia nyenak merontak cuma falau, kira-kira bagaimana itu? Kalau falau kan Ustaz kadang psikologis manusia sok, walaupun yang ucapkan seperti itu tapi di psikologi mungkin sok karena dia tahu ada masih ada pikir sehat-sehat. Baik. Nah, dengarkan apa panduan Nabi kepada kita. Ini panduan Nabi. Nabi mengatakan begini, innal mayyit la yu'adzab bidam'il aini wala bihuznil qalbi walakinnal mayyit yu'adzab wa asyara ila lisani. Sesungguhnya mayit tidak tersiksa karena air mata yang diteteskan oleh keluarganya
Dan mayit tidak tersiksa karena kesedihan hati orang yang diberi musibah. Tidak. Tetapi yang mayit tersiksa, kata Nabi, karena lidah. Karena lidah. Jadi boleh Anda menangis, boleh Anda bersedih, sampai pingsan sekalipun, tapi jaga kalimat dan kata-kata yang bisa melahirkan kalimat kufur kepada Allah. Contoh, oh kasihan, siapa lagi kasihan mulia apa kita? Kalau kita suka langsungnya Anda kasihan. Oh, memang banyak orang suka apa kita. Cuma tapi cuma ngalah yang sayang apa kita. Tidak. Dan ini kadang-kadang keluar tanpa kita sadar, Ibu. Oh kasihan, kalimat terus saja bilang itu banyak orang lihat. Oh kasihan kau, siapa mulia apa kita. Saat ibu berkata seperti itu, ibu telah mensekutukan Allah. Seakan-akan hanya suami ini yang memberikan rezeki, bukan Allah yang membagi dan memberikan. Banyak contoh. Waktu masih ada suami, hidup pas-pasan. Ketika suami sudah tidak ada, tiba-tiba rezeki melimpah. Ini menunjukkan bahwa apa? Rezeki bukan dari suami. Suami hanya perantara mendapatkan rezeki dari Allah, dan dia penanggung jawab dan pencari nafkah. Jadi kalau ada langsung falau, oh, ampa hari ampa malam baru sadar. Bawa ke UGD. Ada kan begitu. Tapi setelah dia sadar, istighfar. Allah ya Rahman ya Rahim. Ini menunjukkan kesabaran. As-sabru inda sadmatil ula, kata Nabi. Letaknya sabar ketika pertama kali kena musibah, kena benturan. Kenapa begitu? Dapat dengar. Itu orang sudah lari. Mau menangis, sudah boleh. Sakit hati, putus silaturahim. Kan begitu, namanya polemik. Tapi ibu, selagi agama kita baik, selagi pemahaman agama kita bagus, biasanya yang berat jadi ringan. Biasanya begitu. Orang kalau sholatnya 5 waktu bagus, ketika kena sesuatu yang dimana merugikan dia, yang pertama dia ingat adalah bagaimana dia mampu bertahan. Itu pasti. Tapi orang yang tidak sholatnya tidak benar, apalagi tidak sama sekali, kena musibah, dia orang yang pertama kali patah harapan. Karena tidak ada jaminan. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu bila kau kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, perbuatan keji dan mungkar akan Allah jauhkan darimu. Karena salat itu membuat Anda tenang dan merasa Allah jadi pelindung. Bisa dipahami, Bu? Jadi berpuasa di bulan Ramadan, muhasabah ala shaumi Ramadan, artinya bagaimana tidak sekadar menahan lapar dan haus, tapi bagaimana kita menjaga sholat kita 5 waktu, bagaimana kita puasa dengan karena Allah yang disertai di dalamnya kesabaran dan ketaatan terhadap perintah Allah, dan menjauhi segala apa yang Allah larang yang berujung kepada kesabaran. Itulah puasanya orang beriman. Maka ditutup penjelasan ini dengan firman Allah, man shama, hadis Rasul yang mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah, puasa karena iman dan benar-benar melaksanakannya atas ketaatan, maka apa kata Nabi? Dosa yang lalu diampuni oleh Allah dan dosa Ramadan berikutnya. Tapi apa kita dapat itu? Belum tentu. Tergantung bagaimana iman kita kepada Allah dan bagaimana harapan dan keyakinan kita terhadap perintah dan larangan Allah. Sebagai penutup, saya ingin katakan bahwa puasa itu satu kebutuhan ini. Kalau ibu mau paham, puasa itu bukan sekedar perintah Allah, tapi kebutuhan. Saya kasih contoh. Ayam dia beranak apa bertelur? Bertelur. Kira-kira kalau induk ayam mengeram anaknya, dia berpuasa tidak? Induk ayam harus berpuasa, baru anak telur, baru ayam bisa keluar dari cangkangnya. Tanpa berpuasa, induk ayam tidak bisa menetaskan anaknya. Berarti kebutuhan.
Satu. Yang kedua, ular berganti kulit kebutuhan apa pilihan? Hah? Kebutuhan. Ular kalau tidak berganti kulit mati. Dan cara berganti kulit dia harus berpuasa. Tidak boleh makan sampai kulit lamanya terlepas, berganti dengan kulit baru. Baru dia boleh makan. Itu ular. Mangga. Dari tadi terlele belum ada buah. Cuma yang boleh minta. Mangga. Bagaimana caranya supaya bakal buah keluar? Sebelum bakal buah keluar, mangga harus berpuasa dulu. Caranya bagaimana? Dia menggugurkan daun-daunnya sebahagian. Ketika gugur daun-daunnya, itu berarti mangga sedang berpuasa. Baru keluar bakal buah. Oke? Bisa dipahami, Bu? Nah, ini menunjukkan bahwa puasa terhadap makhluk-makhluk selain manusia kebutuhan, dan kalau mereka tidak laksanakan, ayam tidak ada generasinya, ular tidak akan ada generasinya, dan mangga tidak akan ada generasinya. Tapi Masya Allah, ibadah puasa kepada manusia Allah katakan kewajiban, tapi di dalamnya ada pilihan, mau taat apa durhaka. Jadi paham? Mau taat atau durhaka? Bila engkau berpuasa, berarti taat. Bila engkau tidak berpuasa, berarti durhaka. Mana ayatnya? Allah bilang, ini perhatikan, ada dua ayat. Yang pertama, yang banyak didengar kau bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana kewajiban itu telah Allah berikan kepada umat-umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Catat, umat-umat sebelum kamu. Kata ulama, yang dimaksud umat di situ apakah umat-umat sebelum Nabi Muhammad? Ternyata ada ulama mengatakan tidak. Selain manusia, ada juga kewajiban yang harus mereka lakukan dalam bentuk puasa. Ayatnya Quran surah Al-An'am ayat 38. Apa katanya di situ? 38 apa 48? Saya lupa ya, tapi di antara situ. Bunyinya ayat begini. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irun yatiru bi janahihi illa umamum amsalukum. Dan tidak ada satupun makhluk melatah di muka bumi ini, dan termasuk pula burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali mereka juga adalah umat-umat seperti kalian. Berarti ketemu ayat itu dengan ayat yang tadi, bahwa hewan hukumnya bukan wajib tapi harus berpuasa. Manusia hukumnya wajib tapi dia boleh memilih puasa sebagai taat, tidak sebagai durhaka. Bisa dipahami, Bu? Oke. Cukup barangkali sampai demikian. Atau ada mau bertanya? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa tetangga itu adalah saudara yang terdekat. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana tetangga itu telah menyakiti hati kami atau memfitnah kami? Dan saya pernah mendengar kalau kata orang yang seperti itu mesti dijauhkan. Saya pernah mendengar dari ceramah, harus kita batasi atau jauhkan. Bagaimana itu? Terima kasih. Baik. Ibu bertanya apa curhat? Minta tisu, ada tisu. Oh, dua-dua Ibu ya. Jadi begini Ibu. Menjadi orang yang sabar tidak gampang. Apalagi bersabar sepanjang hidup. Bukan persoalan gampang. Coba Ibu cari dalam perintah agama apa yang gampang. Walaupun tidak berbayar. Sholat subuh tidak pakai bayar. Tapi coba Beki, kalau orang tidak biasa. Puasa itu tidak perlu bayar. Masuk masjid tidak perlu bayar. Tapi coba Beki,
Tidak ada dalam perintah agama Allah sesuatu yang ringan, kecuali itu pasti berat. Nah, orang yang mampu melaksanakannya berarti ada dua. Orang yang kuat imannya dan orang yang sabar hatinya. Betul tidak? Nah, orang seperti inilah yang Allah mau bersama-sama dengannya. Mau bersama-sama dengannya. Jadi kalau tidak sabar ibu, kira-kira bagaimana? Apa Allah mau bersama? Tidak kan? Nah, sehubungan dengan pertanyaan ibu, saya kasih satu cerita yang pernah terjadi zaman dahulu. Ini cerita kurang lebih 1000 tahun lebih yang silam, di masa tabi'in. Jadi ada satu orang murid selesai belajar agama kepada seorang guru besar, seorang syekh. Dia sudah macam-macam dia belajar, dari mulai ilmu bahasa Arab, tafsir, Quran, hadis, dia sudah belajar. Setelah sudah dia dianggap oleh gurunya sudah alim, gurunya bilang, wahai muridku, sudah saatnya engkau meninggalkan sekolah, madrasah. Pergi ke tempat di mana ada ulama, tidak ada ulamanya. Di situ kau mengajar dan mengajar. Apa ibu? Apa kata si murid? Si murid bilang begini, guru, semua nasihat dan ilmu agama telah kuterima. Tapi sebelum kita berpisah, saya ingin minta satu nasihat yang menyangkut tentang ibadahku, ilmuku, dan amalku. Gurunya bilang begini, baik, begini saja, saya kasih kau satu amalan. Kau keluar dari rumah sini, rumah guru, kau keluar. Kemudian kau cari orang yang paling hina. Kau cari orang yang paling hina yang bisa kau lihat dengan ilmu agama. Baru kau datang dan beritahu kepada saya siapa orang yang paling hina itu. Ibu tahu apa? Dia ulama, sudah jadi ulama, ahli ibadah, saleh. Dia keluar. Dia ketemu dengan apa ibu? Dia ketemu dengan orang peminum apa? Peminum khamar, penjudi. Dia ketemu. Dia bilang, sudah ini orang paling hina. Sudah ini manusia paling hina. Karena apa? Peminum, penjudi. Tapi tiba-tiba ilmunya berkata, ilmu di kepalanya berkata, betul, dia peminum dan penjudi. Tapi kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Ente? Itu bilang, Allah, kalau begitu saya lebih hina dari dia. Karena saya merasa lebih mulia dari dia. Saya merasa ilmuku lebih baik daripadanya, agamaku lebih baik daripadanya, dan ibadahku lebih baik daripadanya. Tapi kalau dia bertobat, bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, tanpa dosa. Dia bilang, kalau begitu, orang ini masih lebih mulia dari diriku. Dia bilang, cari yang lain lagi. Ketemu dengan Tambio. Tahu Tambio? Dia bilang, sudah ini perempuan paling hina. Tapi tiba-tiba ilmunya berkata, kalau dia bertobat, bukankah ada seorang pelacur yang melahirkan puluhan nabi? Allahu Akbar. Berarti Tambio ini masih lebih mulia daripada diriku. Oke. Setelah dia cari semua, ternyata tidak ada yang dia dapat kecuali dirinya lebih hina daripada itu semua. Dia datang kepada gurunya. Dia bilang, guru, letakkan tanganmu di atas kepalaku dan minta kepada Allah agar Allah jadikan aku manusia yang selalu sadar dengan apa yang kumiliki. Jadi paham? Jadi ibu, kalau ibu merasa lebih baik dari tetangga, berarti siapa lebih mulia? Tetangga. Tetangga lebih mulia. Karena apa? Dia bisa suatu saat menyadari kesalahannya, tapi ibu belum mampu untuk memaafkannya. Jadi paham? Memang berat. Ustaz ini cuma pandai-pandai bilang, iyo, kalau kenal Pak kita sama ibu, orang dua. Tapi ini kan orang belajar agama. Jadi orang ikuti agama. Semampu yang orang mampu. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi mesti ada upaya. Jadi paham ibu? Kalau ibu tetap menganggap bahwa dia adalah musuh, maka permusuhan itulah yang menjadi penghalang semua ibadah yang ibu miliki. Tapi Ustaz sakit sekali kita hati. 20 tahun kita baku birman dan dia, 30 tahun kita sabar.
Itu 10 dari mana? Oke. Oke. Nah, Nabi berkata, "Idza athna 'alaika jiranuka annaka muhsin fa anta muhsin, wa idza athna 'alaika jiranuka annaka musyi fa anta musyi." Bila tetanggamu mengatakan engkau orang yang baik, di hadapan Allah pun kau baik. Tapi bila tetanggamu mengatakan engkau orang yang buruk, jangan khawatir, di hadapan Allah pun kau buruk adanya, kata Nabi. Sedangkan mau kasih keluar zakat ibu, Quran ajarkan, itu sampai zakat mesti keluar. Siapa ini mau kasih ini lebih dulu? Oke, ada 8 golongan, betul tidak? Tapi apa kata Quran? Quran mengatakan, wajaridil qurba, tetanggamu yang dekat, yang mustahik, dahulukan dia sebelum yang lain. Wal jaridil qurba, tetangga sudah dekat, apalagi ada hubungan kerabat, mereka yang paling utama dibanding anak yatim dan fakir miskin. Quran yang mengatakan. Berarti hebatnya itu tetangga. Saking hebatnya kata Nabi, sampai-sampai saya seakan-akan sudah mau percaya bahwa tetangga itu juga akan menerima warisan. Sampai begitu loh. Kalau setiap saat Jibril datang kasih ingat, ya Rasul, ingat tetangga, ingat tetangga, ingat tetangga. Sekalipun beda agama. Tadi subuh, saya minta maaf, tidak perlu menceritakan amal ya, tapi karena ini majelis, tadi subuh, habis selesai sholat subuh, ada tukang basuh sapu jalan, orang Lembe itu ibu, orang Nasrani, dia sapu. Saya kebetulan masih ada 1 kantong beras yang 5 kilo yang belum saya sedekahkan, karena seperti itu kalau mau awal Ramadan saya bersedekah dengan ini. Itu ibu lewat, terjadi pertarungan, kasih nyanda. Jadi apa Ustaz? Bulawahunya. Jadi bingung kan? Tapi setelah saya sadar, ternyata agama ini mengajarkan kemanusiaan, bukan sekedar siapa kau dan siapa aku. Langsung tuh hati langsung, ibu, mari ibu berbagi berkat Ramadan ya. Subhanallah, di depan rumah dia berkata, puji Tuhan. Seorang Nasrani berkata di depan rumah, puji Tuhan. Artinya apa? Kalau bahasa Muslim, alhamdulillah. Oke? Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhanmu adalah Tuhan yang sama, walaupun berbeda cara dan berbeda nama. Jadi dari sisi itu. Oke? Tidakkah ibu-ibu pernah dengar cerita bagaimana Nabi setiap hari menyuapi seorang Yahudi tua, walaupun dia dimaki-maki? Nanti ketahuan setelah Nabi wafat. Oh tidak, bukan kau, bukan kan yang kasih makan kita ini, bukan dia. Dari mana kau tahu? Dia cara beda. Itu yang pertama, kalau dia kasih makan, lembut sekali. Nah bagaimana Abu Bakarnya nak mau nafsu? Ada kasih makan, itu Muhammad, putar-putar balik, jangan dipercaya. Abu Bakar susur, beda. Jadi paham ibu? Walaupun ibu berat, ya ibu, tapi mulailah melihat kebaikan yang pernah ada dulu. Itu kata agama. Nanti dari situ ibu mulai merasa ringan. Oke? Tapi ibu, kalau ibu misalnya sudah meminta maaf atau dia sudah meminta maaf, ternyata dia atau ibu yang tidak memaafkan, berarti kesalahan itu pindah kepada yang tidak memaafkan, bukan lagi kepada yang meminta maaf. Fusilat 34 tadi. Bagaimana Ustaz kalau sudah meminta maaf, sudah memaafkan, saya masih ada hati, simpan dalam hati. Berarti kerusakan bukan pada TV Anda. Berarti ibu harus banyak berzikir. Jadi kata ulama-ulama tasawuf, kalau ada tuh perasaan masih tidak bisa melupakan begitu, ibu perlu banyak membaca istighfar sampai sebanyak mungkin. Dia akan luluh itu. Ada lagi pertanyaan lain, Bu? Ada? Kita mau jawab singkat-singkatin saja. Cuma karena ibu udah bertanya dari air mata, jadi kita jawab juga lama. Ada? Begini Ustaz. Sehingga ada orang lain, Bu. Saya masih penasaran. Kan saya pernah dengar di ceramah, kalau orang yang pernah menyakiti atau memfitnah harus dijauhkan gitu, seperti itu atau gimana itu?
Menjaga jarak, menjaga jarak. Biasanya saya Kalau menjaga jarak itu mungkin, tapi menjauhkan tidak bisa. Karena orang baku menghadap pintu. Buka pintu sudah di pintu. Mau baku jauh bagaimana? Kalau jaga jarak boleh. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Terlalu dekat, dorang ukur, terlalu jauh, dorang pandang enteng. Jadi ukur jauh. Kira-kira kalau begini, aman pak dia, aman pak kita. Selesai. Jangan putus. Memang ibu kita rasa itu. Ibu-ibu mungkin sudah tahu bagaimana saya dengan saudara-saudara saya dulu. Oke. Tapi tidak pernah saya membalas apapun. Sekarang mereka sayang sama saya lebih dari sayang daripada yang dahulu kala. Karena apa? Itu fungsi ayat 34 tadi itu. Jangan balas keburukan itu dengan keburukan, kecuali dengan kebaikan. Kau akan dapati mereka akan menjadi temanmu yang paling setia. Believe it or not, percaya atau tidak, buktikan. Bisa? Masih bulung lah ibu? Ya sudah, kita tidak perpanjang, tapi ibu insya Allah dengan pertemuan yang singkat hari ini, ibu bisa ambil itibar ya. Ambil itibar menjadi sesuatu ukuran. Oh alhamdulillah kita sudah paham, ternyata harus begini. Kalau begini kita masih ada ini begini, sampai malam takbir, surga tidak bisa saya cium. Karena masih ada itu silaturahim yang terputus. Kalau Ustaz, kalau misalnya Coba jangkrik ke sebelah ini toh. ada orang yang bikin salah, Gak baik. kalau kurang bawa di doa, orang yang bisa balas dia nanti Allah yang balas. Baik. Janganlah engkau pernah mendoakan keburukan kepada saudaramu yang sesama muslim. Bila doa itu naik ke langit dan tidak pantas diterima oleh yang didoakan, maka yang mendoakannya akan menerima kembali doa itu. Itu hadis Rasul yang mengatakan. Tapi Ustadz, kita pesaki hati ini, kita doakan pada dia mudah-mudahan apa yang kita rasa mengenai rasa 2 kali lipat. Boleh dong program. Ya Allah biar kita dapat balas yang penting. Allah yang balas. Ini kok 11-12. Nah, jadi begini Bu, begini Bu. Ibu, 99 Asmaul Husna. Ada 99 nama Allah. Semua itu nama baik. Artinya baik. Walaupun bahasa artinya kita lihat tidak mungkin. Contoh. Asmaul Husna Al-Muntaqim. Apa itu Al-Muntaqim? Tuhan Maha Pendendam. Oke. Tuhan Al-Mutakabbir, Tuhan yang Maha Sombong. Baru anehnya Nabi kita katakan 99 Asmaul Husna ini engkau harus berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah dalam Asmaul Husna tadi. Iya, tapi Ustadz masalahnya mau berakhlak dengan sifat sombongnya Allah itu bagaimana caranya? Mau berakhlak dengan sifat pendendamnya Allah bagaimana caranya? Ulama kasih ajarkan. Nabi mengatakan al-mutakabbir atakabburu 'alal mutakabbirina sadaqah. Bila kau dapati orang yang sombong dan dia tidak mau sadar dengan kesombongannya, bila kau mampu untuk melawan kesombongannya, lawan pula dengan kesombongan yang lebih tinggi. Sebab orang sombong tidak mau dibawa, Ibu. Dia hanya bisa dikalahkan oleh orang yang lebih dari dia. Baru sombongnya jatuh. Sedekah. Tapi dengan niat untuk memperbaikinya, bukan untuk baku lawang. Perbaiki niat, karena innamal amal biniat. Sekarang, Ustadz, ya Allah, kesiang apa yang kita dah rasa ini mudah-mudahan. Sampai dikitu gigi, so patah-patah dengan tusuk. Boleh begitu, Ustadz? Selama yang ibu niatkan, kembalikan urusan itu kepada Allah. Biarkan Allah yang menetapkannya. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah kembali segala urusan. Dengan catatan, jangan minta hal yang sama Allah timpakan kepada dia. Tapi minta, ya Allah, engkau Tuhan yang maha adil, lagi maha membalas. Engkau yang maha tahu dengan segala apa yang terjadi. Maka aku kembalikan segala urusan itu kepada engkau. Bila suatu kesalahan itu ada pada dirinya, berikan dia kemampuan dan hidayah pertolonganmu. Dan bila itu terjadi pada diriku, semoga engkau mengangkat derajatku ke tempat yang lebih mulia. Itu doa yang diajarkan oleh ulama ketika hati kita tidak sanggup membalas. Bisa dipaham, Bu?
Ada lagi yang lain? Sudah cukup? Barangkali ibu-ibu, hal yang harus kita pahami dari puasa itu adalah yang berkaitan dengan tidak sekedar menahan lapar dan haus, tapi berkaitan dengan bagaimana kita yakin kepada apa yang menjadi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu-ibu, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang dan salah. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.